Aku selalu bangga melihat kibaranmu, merah darahku, simbol semangat dan keberanianku yang tak pernah padam. Putih tulangku, simbol kesucian jiwaku. Merah putih bukan sekedar bendera, ada kenangan, cinta, dan luka di sana. Aku akan terus berusaha keras dan bersemangat untuk mengibarkan sangsaka merah putih, seperti semangat dan mimpi-mimpiku yang tak pernah padam, untuk memajukan Indonesia dengan membangun tanah kelahiranku. Berkibarlah sangsaka merah putihku. Halo pembelajar merdeka, bersama kami kelompok 2 PPG Prajabatan gelombang 2 Universitas PGRI Semarang yang beranggotakan Maria Ulfa, Isnaini Rofikotus Syarifah, Ika Wahyu Cahya Nugraini, Violeta Intan Rahmatika, dan Nurisya Ada mengajak kita untuk refleksi bersama tentang Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Siapakah sosok Ki Hajar Dewantara? Memiliki nama kecil Suwardi Suryadiningrat, Ki Hajar Dewantara yang lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1889 merupakan Menteri Pendidikan Indonesia pertama pada masa awal kemerdekaan. Beliau adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia dan pelopor pendidikan. Pada masa kolonial Belanda, ia mendirikan perguruan taman siswa untuk memberikan kesempatan pada semua anak agar memperoleh hak pendidikan. Atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan, Ki Hajar Dewantara mendapatkan gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan tanggal lahirnya yaitu 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik? Mari kita refleksikan pengembangan dan penerapan di sekolah maupun di kelas yang sesuai dengan konteks diri dan konteks sosial budaya di daerah. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar. Belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam diri anak. Proses pendidikan juga harus berpihak pada peserta didik. Peserta didik diberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang. Guru dan orang tua hendaknya memperhatikan bakat dan minat kemampuan masing-masing peserta didik untuk memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses belajar. Bagaimana karakteristik pembelajaran yang berpihak pada peserta didik? Berikut refleksinya. Yang pertama adalah manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berpihak pada peserta didik. Pendidikan bertujuan agar peserta didik selamat dan bahagia, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak adalah manusia merdeka, namun merdeka yang bertanggung jawab. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup, lahir atau batin tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan diri sendiri. Dalam proses pembelajaran di kelas, anak harus belajar tanpa adanya tekanan, belajar tanpa takut disalahkan, bebas mengutarakan pendapatnya, dan mengembangkan kreativitas dalam bentuk apapun. Guru tidak memaksa anak untuk menghasilkan karya yang sesuai dengan keinginan guru. Bisa saja dalam satu kelas, siswa mengekspresikan karya dalam bentuk yang berbeda-beda. Misalnya, ada yang hobi menggambar, ada yang melukis, infografis, lagu, puisi, video, atau bentuk media lainnya. Dorongan psikologi merupakan hal penting dalam proses belajar karena dapat membangun rasa ingin tahu, motivasi, dan disiplin yang kuat dalam diri anak.
Yang kedua adalah mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik adalah pendidikan yang memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan masing-masing peserta didik. Bakat adalah kemampuan bawaan dari lahir, namun minat terbentuk selama proses tumbuh kembang anak. Bakat tidak selalu berhubungan dengan akademis ataupun kemampuan kognitif. Namun, bakat bisa jadi berhubungan dengan hal-hal yang bersifat seperti kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan banyak orang. Jika kita memberikan barang yang banyak untuk anak, namun ia masih mengambil barang yang lain, mungkin itu karena kita tidak membiarkan mereka untuk memilih barang yang mereka inginkan. Begitu pula di dalam pembelajaran. Guru hendaknya mengenal karakteristik anak didiknya. Melakukan asesmen diagnostik sebelum melakukan pembelajaran dapat membantu guru untuk lebih mengenal karakteristik anak, sehingga guru dapat dengan mudah untuk mengembangkan potensi peserta didiknya berdasarkan bakat dan minat serta kemampuan masing-masing peserta didik. Selanjutnya, yang ketiga adalah kodrat anak. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik merupakan pendidikan yang dielaborasi terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para murid di abad 20-an. Saat ini sering kita lihat anak akan lebih menguasai teknologi dibandingkan orang tua dalam menggunakan media digital. Kitalah yang harus adaptif terhadap zaman di mana anak sekarang tinggal dan tumbuh. Proses pendidikan harus terus-menerus dinamis mengikuti perkembangan zaman. Cara mendidik dan menuntun para murid juga berubah dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Maka pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 agar dapat bersaing dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Anak Indonesia tumbuh dan berkembang dengan kodrat alam yang berbeda dengan negara barat. Misalnya, kodrat alam di Indonesia memiliki 2 musim serta kondisi alam mulai dari pantai hingga pegunungan yang memiliki keberagaman. Setiap daerah memiliki kondisi alam yang berbeda. Tentu membedakan bagaimana cara memaknai hidup. Proses pendidikan hendaknya selalu menyesuaikan dengan kodrat alam di mana para murid tinggal dan berada. Maka didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. Kekuatan konteks sosial, kultural, budaya di suatu daerah juga hendaknya diselaraskan dengan proses pengajaran dan pendidikan yang diperoleh peserta didik. Misalnya dengan memelihara tradisi daerah atau bekerja sama untuk merayakan hari besar keagamaan. Hal tersebut bertujuan untuk menebalkan sikap saling menghargai, menghormati dalam keberagaman, memberikan teladan untuk memelihara tradisi daerah, dan menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama akan sangat baik jika dilakukan. Mengembangkan budaya daerah melalui kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler dapat juga dilakukan. Memelihara tradisi daerah setempat memberikan teladan baik bagi generasi muda untuk bangga dan menghormati beragam tradisi di daerahnya. Selanjutnya yang keempat adalah semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik terlihat dari jiwa pendidikan yang tertuang di dalam semboyannya, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani, yang artinya di depan memberikan contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan.
Guru dan orang tua adalah pribadi yang memberikan teladan baik bagi anak-anak untuk mengembangkan nilai-nilai luhur kemanusiaannya agar menjadi pribadi yang memiliki budi pekerti yang baik. Budi pekerti merupakan keselarasan hidup antar cipta rasa dan karsa. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri dan kesadaran sosial serta bertanggung jawab dalam membuat keputusan untuk kemerdekaannya dan kemerdekaan orang lain. Dalam hal ini, guru harus memberikan semangat dan dukungan yang diperlukan oleh murid. Misalnya, secara psikologis berupa motivasi, inspirasi, dan menyediakan kondisi yang diperlukan anak untuk berpikir kritis dalam menghadapi kesulitan yang sedang dihadapinya. Guru bersama dengan orang tua bekerja sama untuk membangun semangat murid agar tidak menyerah dengan kendala-kendala yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dalam pembelajaran, murid bertindak sebagai subjek dan guru adalah fasilitator yang memberikan dorongan. Dalam membimbing anak, guru dan orang tua hendaknya selalu peduli dan menuntun dengan penuh kasih sayang. Munculnya potensi peserta didik akan bergantung pada rangsangan yang diberikan guru dan orang tua. Karena itu wajib bagi guru dan orang tua mengenali sekaligus mendorong perkembangan potensi anak sejak dini. Setiap anak kita adalah benih yang unggul, bergantung bagaimana menyediakan tempat yang tepat. Murid harus diberikan dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan berpihak pada peserta didik. Hal ini karena pendidikan adalah tuntutan, maka sebagai seorang guru, biarkanlah kekuatan kodrat yang ada pada anak tumbuh dengan bimbingan, tumbuh dengan tuntunan yang baik dan juga berpihak pada peserta didik. Jika kita pendidik diibaratkan seorang petani, maka murid-murid adalah benih-benih padi dan tuntunlah adalah cara merawat dan memelihara benih agar dapat tumbuh menjadi baik dan menjadi tanaman yang subur. Namun petani tidak dapat menentukan kemana arah padi itu akan tumbuh. Di kelas, peran guru sebagai fasilitator, hendaknya setiap anak dipandang sebagai subjek yang unik dan memiliki potensi yang berbeda, serta memiliki kekuatan kodratnya masing-masing dan memerlukan bimbingan yang berbeda pula sesuai dengan kebutuhannya secara individual, agar mereka dapat menjadi pribadi yang mandiri, berkebinekaan global, berpikir kritis, berjiwa sosial, serta yang terpenting memiliki keimanan dan ketakwaan serta berkarakter mulia. Kami dari kelompok 2 mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas PGRI Semarang mengucapkan terima kasih telah menonton video kami.